Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu masih terkait tips sahur ya, makan sahur, yaitu lebih spesifik 5 makanan sahur yang bikin lemas seharian ya, sobat sekalian. Kita ketahui kadang kita harus meskipun dalam kondisi berpuasa ya, kita tetap harus menjaga pola asupan makanan kita ya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan, tetapi pas. Dan yang paling penting juga adalah gizi yang harus diperhatikan supaya dalam pertengahan kita berpuasa itu tidak terjadi hal-hal yang misalnya lemas ya, ataupun kekurangan zat-zat yang bikin kita apa namanya ada halangan misalnya pusing ya, ataupun kondisi yang lain yang misalnya tidak bisa melanjutkan puasa. Nah, sebenarnya puasa itu hanya memindahkan jam makan aja ya. Kalau biasanya makan itu pagi, nah sekarang itu kita makannya lebih awal untuk sebagai syarat ya dalam supaya kita kuat dalam menjalankan puasa, yaitu sahur ya. Namun konsumsi makanan selama berpuasa harus diperhatikan ya. Ya harus bergizi, kemudian cukup karbohidrat, protein ya, kemudian juga jauhi makanan-makanan yang akan membuat kita itu lemas gitu ya. Nah, menu makanan saat sahur itu diusahakan mampu memberikan energi tubuh ya selama kurang lebih 13 sampai 14 jam gitu ya. Nah, ada menu-menu yang sebaiknya ya tidak dianjurkan untuk masuk dalam menu santapan sahur sebab ini justru membuat Anda lemas ya. Yaitu 5 makanan sahur yang bikin lemas seharian. Apa saja itu? Yang pertama adalah ayam goreng. Nah, kenapa ayam goreng ya? Teksturnya yang ayam goreng yang renyah membuat ayam goreng itu menjadi deret lauk favorit ya. Ayam goreng pun mudah disiapkan sebab Anda bisa memarinasi di malam hari. Kita simpan ya, marinasi itu disimpan, simpan di kulkas lalu digoreng jelang sahur. Namun menu ini sebenarnya tidak pas untuk menu sahur ya. Kenapa ya? Meskipun hidangan ini enak dan ini menjadi favorit orang banyak, memakannya itu bisa membuat orang merasa lesu ya. Makanan yang digoreng seperti ayam goreng bisa sulit dicerna dan cenderung lebih ke makanan berat ya. Kombinasi lemak dan garam yang digunakan bisa membuat orang terbebani dan tidak merasakan segar gitu ya. Ini jelas apa namanya informasi yang disampaikan oleh ahli diet dan penulis ya, Lauren Menaker ya. Jadi meskipun kita dalam hal ini makan ayam goreng ya, yang harus kita perhatikan adalah bumbu yang dipakai ya, jangan berlebihan ya. Ataupun kalau kita ingin lebih sehat ya harus di apa namanya dipaes ya. Dipaes itu seperti diberi bumbu kemudian dikukus ya. Nah, itu lebih sehat dan lebih apa namanya bisa memberikan energi seharian pada saat puasa. Yang kedua adalah roti tawar ya. Karena waktu untuk persiapan cukup sedikit, sebagian orang kadang memilih menu yang paling praktis seperti roti isi atau roti tawar dengan isian tertentu ya. Namun sebaliknya pilih roti tawar dari gandum atau biji-bijian, bukan roti putih biasa ya. Roti putih biasa itu biasanya terbuat dari biji-bijian rafinasi yang sudah kehilangan banyak nutrisi selama proses ya. Jadi berbeda dengan roti dari biji-bijian utuh yang masih mempertahankan kandungan serat, vitamin, dan mineral pada kulit ya. Jadi biji-bijian rafinasi seperti roti putih dan pasta putih itu berkontribusi pada penurunan energi ya, karena memang sudah mereka cepat dicerna ya, membuat kadar gula darah melonjak, kadar gula darah mendadak turun, tingkat energi menurun. Ini jelas ahli gizi Lisa Yang ya. Lisa Yang itu mengatakan seperti itu ya. Jadi memang kita lebih merekomendasikan untuk roti yang kandungannya adalah gandum, roti gandum.
Yang ketiga adalah pisang ya. Nah, ternyata pisang juga membuat apa namanya eh, menjadi bikin lemas dalam kita puasa seharian ya. Buah satu ini sangat baik dikonsumsi apalagi setelah berolahraga ya. Pisang itu mengandung triptofan ya, potasium dan magnesium sehingga efektif mengendurkan otot dan mengurangi kecemasan. Ini sangat baik untuk kesehatan tetapi tidak baik dikonsumsi berlebihan saat sahur gitu ya. Untuk menghindari efek samping ini, sebaiknya kombinasikan pisang dengan bahan pangan yang tinggi protein dan vitamin B untuk suplai energi ya. Anda bisa memadukan pisang dengan selai almond atau protein shake ya. Jadi memang tidak boleh berlebihan karena memberikan efek samping ya. Nah, karena mengandung triptofan, potasium dan magnesium ya yang memberikan efek mengendurkan ototnya. Bagaimana rasanya? Ya, itu kalau dikonsumsi terlalu berlebihan, tetapi kalau sedikit saja bisa lah ya, masih bisa diatasi. Yang keempat adalah energi bar atau granola ya. Nah, praktis dan mampu memberikan energi dengan cepat membuat orang itu lebih memilih energi bar ya ataupun granola untuk memulai hari. Tetapi jarang keduanya dijadikan menu sahur praktis ya. Cukup semangkuk granola plus susu itu mampu membuat perut kenyang dan berenergi. Akan tetapi kita harus memperhatikan kadar gula pada masing-masing produk ya. Gula tambahan untuk sahur tentu tidak disarankan sebab justru Anda akan lemas seharian ya. Makanya kita disarankan untuk memilih produk ya yang mengandung sedikit atau tanpa gula tambahannya. Yang kelima adalah makanan yang favorit yaitu burger ya. Nah ini memang tidak dianjurkan karena keberadaan makanan burger itu terlihat mampu memenuhi kebutuhan ya dengan adanya daging yang bulat itu, kemudian sayur dan roti itu mengandung karbohidrat. Namun jangan dipikir ya, ahli gizi mengatakan uh, kebutuhan nutrisi ini tidak bisa diharapkan dari makan burger ya. Justru tubuh akan merasa berat dan mengantuk setelah bersantap. Nah, karena apa? Karena karbohidrat yang sedikit bahkan nyaris tak ada serat seperti roti putih memberikan kita energi dengan cepat dalam bentuk glukosa, tetapi ini bisa mengakibatkan turunnya energi secara drastis ya. Jadi memang harus diperhatikan benar-benar makanan yang kaya nutrisi ya, yang bergizi itu harus kita utamakan dalam menjalankan aktivitas puasa selama kurang lebih 13 jam ya. Dan sobat sekalian, yang paling penting adalah memang tidak boleh berlebihan gitu ya. Kalaupun sesekali kita mengkonsumsi makanan yang disebutkan tadi ya boleh lah ya, tapi tidak boleh berlebihan. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk mengkonsumsi propolis ya, karena propolis ini yang menjaga stamina dan imunitas tubuh ya. Yaitu yang propolis saya rekomendasikan adalah TPR Turkish Propolis Rukia ya. Kelebihannya adalah ada nanoteknologi dan rukia. Nanoteknologi itu dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Kemudian artinya dapat mempercepat penyembuhan. Kemudian juga manfaatnya banyak sekali, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, untuk asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan, tumor, mah ya, ginjal, jantung, sinusitis, demam, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya. Kemudian yang varian yang selanjutnya yang saya rekomendasikan adalah TPR yang Brain ya, Turkish Prophet Surya Brain. Ini memberikan manfaat untuk memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi ya, pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, kemudian dapat meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya. Kemudian dapat memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran dan sekaligus meningkatkan kecerdasan mereka ya. Keunggulannya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan
TPR ini sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 60 kilo berarti 6 tetes ya, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat 3 kali pagi, siang dan malam. Kami juga membuka pendaftaran, kami juga membuka peluang bisnis untuk bergabung berbisnis TPR dengan minimal pembelian 3 yang seharusnya 750 dipotong menjadi 630 dengan hemat eh, dengan hemat 120.000 ya. Jadi Anda dapat merekomendasikan produk kesehatan, yang kedua dapat menambah penghasilan. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, stamina, imunitas tubuh dengan selalu konsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Link pemilihan ada di deskripsi ataupun bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.